Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurwidya Angelita, Prodi PAI semester 8 di IAIN Kediri. Oke, saya di sini akan menjelaskan pengaruh gizi buruk pada perkembangan anak balita atau biasa disebut dengan masa kanak-kanak awal. Apa sih pengertian dari gizi buruk dan apa penyebabnya ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari gizi buruk. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu pengertian dari gizi buruk. Oke, jika belum ada yang tahu, maka saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari gizi buruk. Gizi buruk adalah kurangnya pemasukan energi dan protein yang berakibat kelainan dan hambatan dalam perkembangan selanjutnya dalam makanan sehari-hari yang tidak mencukupi angka kebutuhan gizi dan disertai kekurangan beberapa zat gizi. Seperti ini contoh di bawah ini. Ia kekurangan beberapa zat gizi yang berakibat adalah di sini tulangnya itu, ya ampun, astagfirullahaladzim, keluar semua ya. Terus juga anak balita ini mengalami busung lapar ya kelihatannya ya. Nauzubillah. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian kurang gizi atau gizi buruk yang dialami oleh anak balita. Nah, selanjutnya yaitu cara mengatasi kurang gizi pada anak balita. Pada anak balita setiap bulannya itu ditimbang di posyandu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang tua, yaitu ketika anak itu ditimbang di posyandu dan beratnya itu tidak naik, malah turun, maka pihak posyandu akan memberikan rujukan ke rumah sakit umum atau klinik setempat untuk mendapatkan penyuluhan dan tambahan gizi. Di sini saya mencari contoh adalah dari NTT. Nah, di sini tuh habis penyuluhan dan diberikan tambahan gizi. Yang juga dari artikel bahwa anak NTT yang pelosok-pelosok seperti itu, mereka sangat-sangat kekurangan gizi. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya menjelaskan gambaran umum cara mengatasi anak yang kurang gizi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana peran orang tua jika mendapati anaknya kurang gizi, pada balita khususnya. Yang pertama, ketika orang tua melihat anaknya memiliki ciri-ciri seperti badan kurus sekali, wajah kelihatan tua tidak seperti sebayanya, rambut tipis, cengeng, dan sering rewel, tulang iga tampak jelas, dan keriput, maka orang tua dari anak tersebut berkonsultasi pada pihak puskesmas setempat. Nah, jika sudah berkonsultasi, maka pihak puskesmas setempat memberikan surat rujukan di rumah sakit secara gratis dan mendapatkan tambahan gizi. Di puskesmas tersebut mengadakan operasi timbang yang sudah disepakati 1 bulan sekali dan selalu memberitahu pada tanggal atau pada minggu berapakah operasi timbang dilaksanakan. Setelah operasi timbang itu selesai, maka di sana juga diberikan gizi. Nah, pengalaman saya dulu itu yaitu ketika melihat adik saya dioperasi timbang itu diberikan susu segar, juga nanti kayak roti, bubur kacang hijau dan lain sebagainya, itu juga untuk menambah gizi bagi anak balita tersebut.
Mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silakan nanti di komen ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya cara orang tua mengatasi anak balitanya yang mengalami gizi buruk. Sekarang saya akan menjelaskan faktor gizi buruk pada perkembangan balita. Apa ya faktornya ya? Ini dia faktornya. Yaitu yang pertama, pendapatan keluarga yang rendah, jumlah anak tidak sedikit, dan yang paling dominan adalah pekerjaan orang tua, yaitu atau pola asuh orang tua. Dan dalam perkembangannya mengalami keterlambatan tidak sesuai anak sebayanya. Jadi seumpama contoh, seharusnya anak usia 1 tahun itu sudah bisa ngomong pak, ayah gitu ya, tapi dia tuh masih belum bisa ngomong kayak nah itu sudah mengalami keterlambatan. Nah ini saya ralat ya judulnya, yaitu kelanjutan dari yang sebelumnya tadi, yaitu faktor gizi buruk pada perkembangan balita atau masa kanak-kanak awal. Yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi, yang kedua yaitu fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Contohnya ketika di pedalaman itu kan sulit banget untuk mendapatkan fasilitas kesehatan ya. Di situ kuantitas konsumsi pangan yang buruk dan pola asuh, yaitu pola asuh dari kedua orang tua. Jadi intinya di sini adalah peran keluarga itu sangat mempengaruhi dalam gizi anaknya, seperti itu. Jadi orang tua itu harus memberikan gizi yang sesuai dengan tingkat usia anak-anaknya, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir yaitu perkembangan balita yang disebabkan oleh gizi buruk. Yang pertama, yaitu lambannya perkembangan motorik, bahasa, kesehatan, stimulus gerak, yang berakibat proporsi struktur tubuh yang tidak sesuai dengan anak seusianya, keterbatasan pertumbuhan, rentan terinfeksi penyakit, dan yang paling parah adalah peradangan kulit. Nah, di sini contohnya ini yaitu proporsi struktur tubuh yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.